Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Gimana kabarnya? Baik? Baik. Nah, selamat datang di acara BKP kita hari ini. Nah, sebelum kita memulai acara BKP kita hari ini, ada baiknya kita tuh berdoa dulu terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, adapun pengertian BKP yaitu salah satu layanan yang membahas topik umum dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Selanjutnya tujuannya yaitu menemukan upaya penyelesaian masalah yang dihadapi. Adapun cara pelaksanaannya yaitu semua diharapkan berpendapat. Yang berpendapat silahkan tunjuk tangan. Tidak ada pendapat yang salah dan tidak saling menyalahkan. Nah, adapun topik yang akan kita bahas hari ini yaitu berakhirnya masa tanggap darurat. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih faktor penyebab dari topik yang akan kita bahas hari ini? Pada Tessa silakan. Mungkin faktor penyebabnya itu karena kondisi sudah mulai membaik dan situasi dinilai aman untuk kembali ke aktivitas normal. Lanjutnya, silakan Dina. Mungkin penyebabnya itu sama seperti Tessa tadi karena sudah kembali aman dan terkendali. Selanjutnya, silakan. Mungkin sama seperti teman-teman yang lain karena situasi sudah masuk kondusif jadi Lanjutnya, Rin. Sama seperti teman-teman juga, kondisi situasi yang mulai stabil serta terpenuhinya kebutuhan dasar seperti pangan, kesehatan, dan tempat tinggal sehat. Nah, berarti bisa saya simpulkan itu kayak kondisinya itu udah stabil gitu ya kan. Nah, selanjutnya dampak apa sih yang terjadi dari topik ini? Silakan pada Dina. mungkin dampaknya masyarakat sudah mulai beradaptasi dengan kondisi normal dan memulihkan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya silakan Desa. Mungkin dampaknya itu masyarakat harus mulai menyesuaikan diri kembali dengan perbaikan kerusakan dan memulihkan kehidupan mereka itu seperti semula. Selanjutnya silakan Mukti. Mungkin dampaknya itu kecemasan karena mungkin masih ada trauma yang tertinggal sama individu lain, jadi mereka masih ada kecemasan ataupun ketakutan bahwasannya bencana itu akan terjadi. Selanjutnya silakan. Dampaknya itu munculnya tantangan baru dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, bermacam-macam ya dampaknya. Itu kayak Lutfi tadi bilangnya takut misalnya trauma dengan takut dia ya kan, karena nanti bisa jadi bakal ada bencana lagi gitu ya. Nah, selanjutnya itu ada solusi apa sih yang dapat diberikan dari topik ini? Silakan Dina. Mungkin solusinya itu bisa dari pemerintah dan masyarakatnya juga perlu bekerja sama menjaga ketertiban serta memperbaiki sarana yang telah rusak. Selanjutnya silakan Rin. Solusinya memperkuat koordinasi antara pemerintah dan warga serta memastikan keberlanjutan pertumbuhan dalam bentuk program pemerintah jangka panjang. Silakan Desa. Mungkin solusinya itu tetap waspada, selalu membantu dalam pemulihan dan menjaga lingkungan agar bencana tidak terulang lagi. Selanjutnya silakan. Saya sama seperti teman-teman yang lain, kita bisa meningkatkan solidaritas sama warga dengan saling membantu memperbaiki lingkungan sekitar. Berarti kesimpulannya itu kayak kita tuh harus tetap berwaspada ya dengan hari berikutnya, dan juga masyarakat dan juga pemerintahnya itu harus sama-sama memperbaiki keadaan yang ada. Nah, selanjutnya komitmen apa sih yang teman-teman dapat janjikan? Selanjutnya silakan Desa. Mungkin komitmen yang akan saya lakukan itu ikut berperan aktif dalam pemulihan dan tetap peduli terhadap sesama yang masih membutuhkan bantuan. Selanjutnya silakan Dina. Saya akan berkomitmen untuk tetap waspada dan ikut menjaga lingkungan agar tetap aman pasca bencana. Selanjutnya silakan Ray. Selain berkomitmen saling mendukung dan aktif berpartisipasi dalam proses pemulihan agar kehidupan dapat kembali berjalan dengan lebih baik.
bagus-bagus ya semua komitmennya, semoga bisa berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya saya sudah mengirimkan BMB 3 di grup WhatsApp. Diharapkan teman-teman semua untuk mengisi BMB 3 yang sudah saya kirimkan. Sudah teman-teman semua? Baiklah, jika sudah, mari kita lanjutkan dengan terakhir. Apa sih kesan dan pesan teman-teman semua? Silakan Agustina. Pesan dari saya itu tetap semangat dan saling mendukung dalam masa pemulihan. Nah, pesan yang saya dapat dari BKP kita kali ini itu saya merasa bangga melihat semangat gotong royong masyarakat setelah masa tanggap darurat berakhir. Selanjutnya, silakan Risa. Mungkin menurut saya itu pesannya itu akhirnya masa tanggap darurat bukan berarti segalanya selesai, tetapi waktunya bangkit dan membangun kembali dengan semangat baru. Dan pesan yang dapat saya ambil itu menurut saya dari situasi ini kita belajar pentingnya gotong royong, kesiapsiagaan, dan rasa syukur atas keselamatan yang Tuhan berikan masih kepada kita. Selanjutnya, silakan Ukti. Jadi melalui layanan BKP kita kali ini, saya menyadari bahwa tanggung jawab untuk memperbaiki dan membangun kembali itu ada di tangan kita semua, pemerintah dan juga masyarakat, bukan cuma relawan saja. Nah, jadi dan pesan saya itu jangan menunggu bantuan datang untuk bergerak, jadi bagian dari bantuan dan bawa harapan besar bagi lingkungan dan masyarakat. Selanjutnya, silakan Ukti. Mungkin pesan dari saya, berakhirnya masa tanggap darurat bukan berarti akhir dari perjuangan, melainkan awal proses membangun kembali kehidupan. Pesannya penting untuk kita menjaga semangat gotong royong, memperkuat solidaritas dan berupaya menciptakan lingkungan yang lebih siap menghadapi bencana di masa depan. Baiklah, kita sudah sampai di ujung acara kita hari ini. Nah, sebelum kita menutup acara kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Cukup sekian, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.